Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya T. Rizal Fadli dengan NIM 19018041 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Pada video kali ini, saya akan merangkum materi mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi dengan dosen pengampu Pak Angga Pratama. Saya akan merangkum materi dari pertemuan 9 sampai dengan 14. Nah, pada materi pertemuan ke-9 yaitu materi mengenai manajemen kualitas produk. Pada pertemuan dengan materi manajemen kualitas produk yang dapat saya simpulkan yaitu manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan, kualitas sasaran, dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Selanjutnya yaitu yang dapat saya simpulkan kemudian yaitu tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan kualitas, hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup waktu dan biaya proyek. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen produk atau produk yang dihasilkan, tim proyek akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Selanjutnya yaitu proses-proses pada manajemen kualitas proyek ada 3, yaitu yang pertama yaitu rencana kualitas, yang kedua performa jaminan kualitas, dan yang ketiga performa kontrol kualitas. Proses yang pertama yaitu rencana kualitas. Apa itu rencana kualitas? Rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas dengan standar-standar untuk produk dan proyek dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhan. Dan proses kedua yaitu performa jaminan kualitas. Apakah yang dimaksud dengan performa jaminan kualitas itu? Performa jaminan kualitas adalah proses dan auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran-pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Yang proses yang ketiga atau yang terakhir yaitu performa kontrol kualitas atau performa kualitas mutu. Apakah yang dimaksud dengan performa kualitas mutu? Yang dimaksud dengan performa kualitas mutu yaitu adalah proses hasil-hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang perlu. Selanjutnya yang terakhir dapat saya simpulkan pada pertemuan ke-9 tentang manajemen kualitas produk yaitu karakteristik dan perangkat lunak yang berkualitas atau quality software
adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dan pemakai, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Mungkin terdapat 7 poin yang saya sampaikan sebelumnya yang pada materi pertemuan ke-9 mengenai manajemen kualitas produk. Selanjutnya untuk materi pertemuan ke-10 yaitu mengenai metode RACI, yang dapat saya simpulkan yaitu metode RACI merupakan singkatan dari responsible, accountable, consulted, dan informed. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan responsible itu apa? Nah, responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Selanjutnya itu accountable. Apakah itu accountable? Nah, accountable itu yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Selanjutnya yaitu konsultan. Apakah yang dimaksud dengan konsultan? Nah, konsultan itu adalah mereka yang telah ahli di bidangnya. Nah, selanjutnya informant. Apakah yang dimaksud dengan informant? Nah, informant yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Jadi informan ini orang-orang yang selalu dan wajib yang harus mengetahui bagaimanakah kemajuan suatu proyek yang sedang dijalankannya itu. Selanjutnya yang saya dapat simpulkan yaitu pada pertemuan ke-10 yaitu output metrik tugas tanggung jawab responsible achievement metric. Nah, yaitu sebuah output metrik yang memetakan kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS atau Work Breakdown Structure untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Organization Breakdown Structure atau yang lebih dikenal OBS. Nah, intinya dari OBS itu adalah struktur pembagian kerja dan struktur pembagian tugas dalam organisasi. Nah, selanjutnya yang dapat saya simpulkan pada pertemuan ke-10 mengenai metode RACI yaitu pada saat itu metode ini disebut dengan Decision Rights Metric. Namun kini RACI metrik menjadi sebutan yang paling umum digunakan. Selanjutnya saya akan merangkum materi pertemuan ke-11 mengenai manajemen komunikasi proyek. Terdapat 7 poin yang saya simpulkan pada pertemuan ke-11 ini tentang manajemen komunikasi proyek. Yang saya simpulkan yaitu manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan medali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Selanjutnya yang dapat saya simpulkan yaitu ada 5 proses pada manajemen komunikasi proyek. Apa saja 5 proses tersebut?
pada manajemen komunikasi proyek. Yang pertama yaitu identifikasi stakeholder. Yang kedua, rencana komunikasi. Yang ketiga, distribusi komunikasi. Yang keempat, mengatur harapan dan mengatur harapan stakeholder. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu laporan performa. Proses pertama yaitu identifikasi stakeholder. Apakah yang dimaksud dengan mengidentifikasi stakeholder itu? Mengidentifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang melibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatan, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu rencana komunikasi. Apakah yang dimaksud dengan rencana komunikasi? Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi, keperluan proyek stakeholder, dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu distribusi informasi. Apakah yang dimaksud dengan proses distribusi informasi itu? Distribusi informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Selanjutnya yang saya simpulkan yaitu tentang proses selanjutnya yaitu mengenai mengatur harapan stakeholder. Apakah itu yang dimaksud dengan harapan yang dimaksud dengan mengatur harapan stakeholder? Mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu kebutuhan mereka ketika mereka terjadi. Nah, selanjutnya yang dapat saya simpulkan pada pertemuan ke-11 mengenai manajemen komunikasi proyek yaitu proses laporan performa. Bagaimana dan apakah yang dimaksud dengan proses laporan performa? Laporan performa adalah proses pembagian dan pengumpulan performa informasi, termasuk laporan-laporan status, pengukuran kemajuan, dan peramalan. Mungkin untuk pertemuan ke-11 hanya itu yang dapat saya simpulkan. Terdapat 7 poin yang menjadi 7 poin penting yang saya simpulkan pada materi pertemuan ke-11. Selanjutnya saya akan merangkum materi pertemuan ke-12. Nah, pada pertemuan ke-12 yaitu materi tentang manajemen resiko proyek. Terdapat 7 poin yang dapat saya simpulkan pada materi ke-12 ini. Materi tentang manajemen resiko proyek. Nah, apa sajakah yang dapat saya simpulkan? Yaitu apakah itu yang dimaksud
dengan manajemen resiko proyek. Nah, manajemen resiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Nah, apakah tujuan dari manajemen resiko proyek? Adapun tujuan dari manajemen risiko proyek yaitu untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Selanjutnya, apakah yang saya simpulkan selanjutnya yaitu sasaran dari manajemen risiko proyek. Apakah sasaran dari manajemen risiko proyek itu? Nah, sasaran dari manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif dan mengurangi dampak dan kemungkinan dari kejadian negatif di dalam suatu proyek. Nah, jadi sasarannya itu untuk kita mengurangi dampak-dampak negatif dan meningkatkan dampak-dampak positif pada proyek yang sedang kita jalankan. Selanjutnya, mengenai yang saya simpulkan itu mengenai proses-proses pada manajemen risiko proyek. Apa saja proses-proses pada manajemen risiko proyek? Proses-proses pada manajemen risiko proyek yaitu manajemen rencana risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, performa analisis risiko kualitatif. Yang keempat, performa analisis risiko kuantitatif. Yang kelima itu respon rencana risiko serta monitor dan kontrol risiko. Proses pertama yaitu manajemen rencana risiko. Apa yang dimaksud dengan manajemen rencana risiko? Manajemen rencana risiko adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk satu proyek. Nah, identifikasi risiko adalah yang proses kedua yaitu mengenai identifikasi risiko. Apa yang dimaksud dengan identifikasi risiko? Identifikasi risiko adalah proses penentuan di mana risiko-risiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Selanjutnya pada proses yang ketiga, apa proses yang ketiga? Yaitu performa analisis risiko kualitatif. Apa yang dimaksud dengan performa analisis risiko kualitatif? Nah, performa analisis risiko kualitatif adalah proses dari prioritizing risiko. Proses dari prioritizing risiko untuk analisa tindakan lebih lanjut. Nah, jadi performa analisis risiko kualitatif itu proses dari prioritizing risiko untuk analisa tindakan lebih lanjut ke depannya, atau dengan menaksir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadian. Jadi dia menaksir dari
menaksir serta mengkombinasikan dampak-dampak yang terjadi, dampak-dampak resiko yang akan terjadi pada proyek tersebut. Proses selanjutnya yaitu proses analisis resiko kuantitatif. Apakah yang dimaksud dengan performa analisis resiko kuantitatif itu? Proses analisis resiko kuantitatif adalah proses dan penelitian dengan nomor pada efek dari resiko-resiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Selanjutnya, yang terakhir yang dapat saya simpulkan yaitu tentang proses tanggapan rencana risiko dan monitor dan kontrol risiko. Apakah yang dimaksud dengan tanggapan rencana risiko? Tanggapan rencana risiko adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurang ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Jadi tanggapan rencana risiko itu untuk kita meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman-ancaman yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, dan istilah untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang terjadi pada sasaran proyek kita nanti. Selanjutnya proses yang terakhir yaitu monitor dan kontrol risiko. Apa itu monitor dan kontrol risiko? Monitor dan kontrol risiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan risiko pekerjaan mengikut jalan risiko yang dikenal pemantauan sinar risiko, mengidentifikasi risiko-risiko baru, dan mengevaluasi proses efektivitas risiko sepanjang proyek. Mungkin hanya 7 poin tersebut pada pertemuan ke-12 yang dapat saya simpulkan yang mengenai manajemen risiko proyek. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi pada pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 itu membahas tentang materi manajemen pengadaan proyek. Ada beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada pertemuan ke-13 ini mengenai manajemen pengadaan proyek. Yang dapat saya simpulkan yaitu apakah yang dimaksud dengan manajemen pengadaan proyek. Manajemen pengadaan proyek adalah proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk-produk, jasa, atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek. Terdapat 4 proses pada manajemen pengadaan proyek. Apa saja keempat proses pada manajemen pengadaan proyek itu? Yaitu yang pertama, rencana pengadaan. Yang kedua, melakukan pengadaan. Yang ketiga, mengurus pengadaan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menutup pengadaan. Proses pertama yaitu rencana pengadaan. Apakah yang dimaksud dengan rencana pengadaan? Rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan
pembelian proyek, menetapkan pendekatan, dan mengidentifikasi para penjual yang potensial. Nah, selanjutnya yang dapat saya simpulkan pada pertemuan ke-13 mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi, yaitu proses melakukan pengadaan. Apakah yang dimaksud dengan proses melakukan pengadaan itu? Melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual. Meminta seorang penjual dan menganugerahkan kontrak. Selanjutnya yang saya simpulkan yaitu proses mengurus pengadaan. Apakah yang dimaksud dengan proses mengurus pengadaan itu? Mengurus pengadaan adalah proses memanage hubungan-hubungan pengadaan, pemantauan performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi-koreksi jika dibutuhkan. Selanjutnya yang saya simpulkan yaitu proses terakhir, yaitu tentang proses menutup pengadaan. Apakah yang dimaksud dengan proses menutup pengadaan itu? Menutup pengadaan adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek. Nah, jadi dia untuk menutup ini dialah yang melengkapi pengadaan proyek. Apa saja yang kurang-kurang yang terdapat pada proyek tersebut, di proses inilah akan dilengkapi nantinya. Selanjutnya yang dapat saya simpulkan pada materi pertemuan ke-13 mengenai manajemen pengadaan proyek, yaitu awal penghentian satu kontrak. Nah, apa yang dimaksud dengan awal penghentian satu kontrak itu? Nah, awal penghentian satu kontrak adalah satu kasus khusus dari penutup pengadaan yang dapat diakibatkan oleh satu persetujuan timbal balik kedua belah pihak dari asumsi dari satu pihak atau untuk kenyamanan pembeli jika yang disediakan untuk di dalam kontrak tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan pada pertemuan ke-13 mengenai manajemen pengadaan proyek. Ada 7 poin penting yang saya simpulkan pada materi pertemuan ke-13 yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan merangkum materi pertemuan ke-14 mengenai Project Stakeholder Management. Terdapat 7 poin yang saya simpulkan pada pertemuan ke-14 mengenai materi Project Stakeholder Management. Yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan Project Stakeholder Management? Nah, Project Stakeholder Management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Nah, selanjutnya yaitu stakeholder proyek. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Selanjutnya yaitu stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif
atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek stakeholder yang berbeda, mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Sebenarnya ada beberapa stakeholder proyek, yaitu sponsor, customer dan user, seller, business partner, organizational groups, functional manager, institusi keuangan, pemerintah pusat dan setempat, expert, konsultan, staf proyek, lingkungan sekitar proyek dan lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan pada pertemuan ke-14. Nah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.